Halo, selamat bertemu kembali. Bagaimana sudah Anda coba soal-soalnya? Oke, mudah-mudahan sudah Anda coba ya. Mari kita bahas soal-soal latihan yang diberikan. Oke, pertama kita akan berlatih menjumlahkan dan mengalikan dua buah polinom. Ya. Jadi jawabannya yang A, fx ditambah gx. Oke. Kita cari ini yang x pangkat 4 di sini ada, di sini nggak ada, jadi tetap. Oke. Kemudian yang x kuadrat nggak ada juga, tetap juga 3x kuadrat. Kemudian ini sejenis dengan ini, jadinya kita jumlahkan 2 ditambah negatif 3x. Kemudian yang ini sejenis dengan yang ini, konstanta dengan konstanta, ditambah 1 ditambah 8 ya. Dalam praktek penulisannya Anda nggak mesti secara eksplisit menuliskan seperti ini, bisa aja langsung di kepala Anda ya. Ini hasilnya menjadi min 5x pangkat 4 ditambah 3x kuadrat, 2 kurang 3 min 1 min x ditambah 9. Nah, oke. Kemudian berikutnya kita kalikan ya, fx dikalikan dengan gx. Yang perlu kita ingat adalah kita mendistribusikan ya. Jadi berlaku hukum distributif. Fx dikali gx akan sama dengan gx dikali fx. Jadi boleh-boleh aja kita tuliskan fx kali gx dalam bentuk gx dulu dituliskan, kemudian dikalikan dengan si fx. Oke. Nah, pertama kita kalikan yang depan sini. Ini dikali dengan ini. Hasilnya adalah 15 x pangkat 5. Ya. Oke, 15x pangkat 5. Oke, kemudian yang berikutnya kita bisa mendistribusikan si min 3x ini ke sini, ke 3x kuadrat, kalikan dengan 2x, kalikan dengan 1. Tapi agar Anda bisa dengan lebih cepat melakukannya, boleh saja Anda dituliskan tadi seperti tadi, atau bisa aja ada ngelihat misalkan ini si x pangkat 5 itu satu-satunya ekspresi dengan pangkat x pangkat 5 yang bisa dihasilkan ya. Karena kalau kita kalikan ini dengan yang lainnya, pangkatnya akan lebih rendah dari pangkat 5. Demikian juga kalau 8 ini dikalikan dengan masing-masing dari suku ini, dia nggak akan pernah mendapatkan x pangkat 5. Jadi pikiran kita sekarang bisa memfokuskan untuk menanyakan yang ada x pangkat 4-nya siapa aja. Yang ada x pangkat 4-nya itu bisa kita dapat hanya dari ini dan ini ya. Jadi ini min 40x pangkat 4. Bagaimana yang ada x pangkat 3-nya? X pangkat 3 bisa dihasilkan lewat perkalian ini dan ini, dan udah ya. Jadi min 9x pangkat 3. Oke. Berikutnya yang ada x kuadratnya bisa dihasilkan lewat perkalian ini dan ini ya, karena ada x dan x, atau juga bisa dihasilkan dengan perkalian 8 dan dikali dengan 3x kuadrat ya. Ini dikali ini min 6x kuadrat, 8 dikali 3x kuadrat 24. Jadi 24 dikurangi 6, 18 ya. Oke. Kemudian cari yang mengandung x.
ini kali ini, dan ini kali ini. Jadi min 3 ditambah 16, 13. Kemudian konstantanya hanya didapat ketika kita mengalihkan konstanta yang ini dengan konstanta yang itu. Tambah 8. Jadi inilah hasil perkaliannya. Oke, selanjutnya nomor 2. Oke, kita ingin mencari Q dan Rx sehingga ini bisa dituliskan sebagai sesuatu kali Bx ditambah Rx ya. Nah, ini kan sebetulnya ya sama seperti kita menanyakan misalkan 25 dibagi 3 berapa ya. 25 dibagi 3 adalah 8, sisanya 1. Jadi bisa jadi dituliskan sebagai 25 sama dengan 8 kali 3 ditambah 1 ya. Jadi ketika kita diminta untuk melakukan hal seperti ini, untuk nyari Qx dan Rx-nya, sama saja seperti kita membagi Ax dengan Bx ya. Kemudian apa hasilnya dan apa sisanya ya. Kita akan melakukan pembagian dengan menggunakan pembagian panjang, pembagian polinom panjang. Jadi kita bagi yang di dalam ini dibagi dengan yang di luar, x kuadrat dikurang 2x tambah 5. Kita fokuskan dari suku dengan pangkat tertinggi pada kedua ekspresi. Jadi fokuskan yang ini dan yang ini ya. Kita tanyakan perlu dikalikan oleh apa si x kuadrat ini agar menghasilkan 5x pangkat 3. Dan tentunya jawabannya adalah 5x ya. Nah, kalau ini dikalikan ulang ke sana, semuanya didistribusikan, hasilnya adalah 5x pangkat 3, 5x kali min 2x, min 10x kuadrat, 5x kali 5, 25x. Kemudian kita kurangkan, hasilnya 1x kuadrat dikurangi negatif 10, jadi 11x kuadrat dikurangi 28x ditambah 2. Nah, kembali lagi kita fokus ke pangkat yang tertinggi. Kalikan si x kuadrat ini dengan apa agar hasilnya 11x kuadrat, dan tentunya jawabannya adalah 11. Kalikan kembali si 11 ini dengan semua ini. Kita dapatkan 11x kuadrat negatif 22x ditambah 55. Kita kurangkan, hasilnya menjadi negatif 28 ditambah 26 negatif 6x ditambah dikurangi 53. Nah, karena ini derajatnya sudah lebih kecil dari ini, kita nggak bisa lagi membagi ini dengan x kuadrat min 2x tambah 5. Berarti secara non formal kita bilang bahwa ketika ini dibagi ini, hasilnya adalah ini dan sisanya adalah itu. Jadi kalau kita coba cocokkan dengan yang tadi, ketika kita punya 25 dibagi 3 adalah 8 sisa 1 gitu ya. Jadi ini 5x pangkat 3 ditambah x kuadrat kurang 3x tambah 2 dibagi x kuadrat min 2x tambah 5 adalah ini hasil pembagiannya, dan sisanya adalah ini min 6x dikurangi 53. Atau kita tuliskan sebagai si polinom yang dibagi
sama dengan hasil baginya adalah 5x tambah 11 dikali dengan pembagi ditambah sisa. Begitu ya. Jadi ini yang berperan sebagai Qx-nya dan ini yang berperan sebagai Rx-nya. Dan kita bisa cek sekilas bahwa si Rx ini derajatnya 1 kurang dari derajat x kuadrat min 2x ditambah 5. Oke, kita lanjutkan dengan bagian B. Lakukan hal yang serupa. Kita ingin membagi ini dengan itu ya. 3714 min 4. 3x pangkat berapa? 5 ditambah 4x kuadrat 4 dibagi dengan x kuadrat tambah x kurang 1. Oke, persis seperti tadi. Ini yang bagian B. Kalikan dengan apa supaya hasilnya ini? Kalikan dengan 3x pangkat 3. Kalikan kembali ini semua dengan itu semua. Kita dapat 3x pangkat 5 ditambah 3x pangkat 4 kurang 3x pangkat 3. Dikurangkan, hasilnya adalah 7 kurang 3, 4x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 3 tambah 4x kuadrat dikurang 4. Kalikan dia dengan apa supaya menghasilkan ini? Kalikan dengan 4x kuadrat. Kalikan kembali dia seluruhnya dengan yang ini. 4x pangkat 4 ditambah 4x kuadrat 4x pangkat 3 dikurangi dengan 4x kuadrat. Oke. Ini kurang ini 0, ini kurang ini 0, ini kurang ini, jadi 8x kuadrat dikurang 4. Kalikan dengan apa? Supaya dapat 8x kuadrat, kalikan dengan 8. 8x kuadrat, 8 kali ini semua, ditambah 8x kurang 1. Kurangkan lagi. Ini enggak ada yang mengandung x, jadi negatif 8x, negatif 4 ditambah 1 adalah negatif 3. Yang ini berarti menjadi sisanya karena dia derajatnya sudah kurang dari derajat si pembaginya. Berarti kalau ingin dituliskan ini sama dengan hasil bagi dikali pembagi ditambah sisa. Oke. Nah, jadi pertanyaan ini bisa juga dalam wujud tentukan sisa hasil pembagian ketika ini dibagi ini misalkan. Ya, jawabnya yang ini. Tuh, ya. Misalnya. Oke, pada nomor 3 ini kita diminta untuk menentukan sisa pembagian PX dengan PX yang diberikan ketika dia dibagi oleh X ditambah 2 ya. Bisa dengan cara tadi dengan pembagian panjang seperti itu, tapi kita bisa juga meninjaunya dengan menggunakan perspektif yang lain. Oke, untuk menggunakan cara lain kita harus mengingat teorema pembagian ketika kita terapkan. Jadi tadi teorema pembagian yang ini ya. Ini penulisan seperti ini. Tapi kita terapkan dengan BX-nya
bx-nya itu bx-nya itu spesifik, yakni adalah x tambah 2 tadi ya. Jadi persoalan ini sama aja dengan kita ingin menuliskan si px itu sebagai qx dikali x tambah 2 ditambah rx ya. Nah, ingat si sisanya itu derajatnya harus kurang dari derajat pembagi. Tapi derajat pembaginya 1. Berarti gimana? Berarti si rx ini dia merupakan polinom 0 atau polinom konstanta 0. Ya, jadi pada kedua situasi si rx-nya itu merupakan suatu konstanta. Jadi ini bisa kita tuliskan sebagai r saja ya. Dengan r konstan. Oke. Nah, berarti yang kita cari pada soal nomor 3 ini adalah bilangan si R ini ya. Berapa bilangan R ini? Nah, tapi kalau kita perhatikan bahwa kalau kita substitusikan X sama dengan min 2, masukin ke sini, P min 2 sama dengan Q min 2. Nah, ini negatif 2 ditambah 2 kan 0 ditambah R. Berarti akibatnya si R itu bisa dicari lewat nilai P di titik min 2 ya. Jadi kalau kita ingin mencari pembagian PX, jadi secara umum kita punya formula PC adalah sisa pembagian PX oleh X min C. Jadi, kalau kita ingin membagi PX dengan X min C, sisa pembagiannya adalah nilai fungsi polinom P di X sama dengan C. Nah, dalam hal ini, agar kita punya ekspresi X tambah 2, berarti C-nya kita gantikan dengan negatif 2. Berarti dalam hal ini, baik untuk bagian A atau bagian P, kita cukup menghitung P di titik negatif 2 berapa nilainya. Jadi, P negatif 2 sama dengan min 2 kali min 2 pangkat 3 min 8 ditambah 5 kali min 2 min 10 dikurang 1 sama dengan 16 kurang 10 6 kurang 1 5. Yang kedua, P di titik min 2 adalah masukin min 2 pangkat 4 16 dikurangi ini X pangkat 3 masukin min 2 jadi min 8 kali min 2 plus 16 juga ditambah min 2 kuadrat 4 min 2X juga 4 ditambah dengan 1. Jadi 32 ditambah 8 ditambah 1 40. Inilah sisa pembagian PX oleh X tambah 2. Untuk bagian A hasilnya adalah 5 dan untuk bagian B hasilnya adalah 41. Oke, kita lanjutkan dengan nomor 4. Oke, kita diminta untuk menentukan semua akar dari polinom PX ini. Nah, ini kita ganti aja jadi QX aja ya. Oke, kita jawab. Arti dari akar itu apa? Akar polinom adalah suatu bilangan yang jika kita substitusikan ke situ, kita mendapatkan, jadi akar itulah input sehingga nanti outputnya menjadi 0 ya. Nah, seringkali ketika kita diminta mencari akar, kita mencoba melihat-lihat, mencoba bilangan-bilangan kecil, apakah kita bisa menebak akarnya ya. Dalam hal ini kalau kita nyoba masukin X-nya 1, ini jadi 1, ini jadi 12,
13. Ini dengan ini menjadi min 2 kurang 11, min 13. Jadi 13 kurang 13 sama dengan 0. Jadi untuk yang A kita bilang dulu, perhatikan P1 adalah 1 kurang 2 kurang 11 ditambah 12 sama dengan 0. Nah, berdasarkan teorema faktor, kalau P1 sama dengan 0, akibatnya adalah X kurang 1 faktor dari PX. Ya. Jadi, kalau X min 1 faktor dari PX, kita bisa mencari suatu polinom yang lain yang dikalikan dengan X min 1 ini menghasilkan PX ini. Ya. Nah, ini karena ini derajatnya 1, berarti si hasil baginya itu derajatnya harus 2 ya, agar nanti setelah dikalikan derajatnya menjadi 3. Nah, cara yang pertama, kita bisa memisalkan bahwa si PX itu sama dengan X kurang 1 dikali dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C ya. Kita kali-kalikan ini semua, kemudian kita bandingkan dengan ini. Banding-bandingkan koefisiennya. Nanti kita akan mendapatkan A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Oke, kita coba ya. Oke, kalau kita coba, ini menjadi AX pangkat 3, ini yang mengandung X kuadrat, perkalian ini dan perkalian ini dengan ini. Jadinya B dikurang A X kuadrat, yang mengandung X, ini dikali ini, CX, dan ini dikali ini, min BX. C kurang B. X, yang konstanta hanya ini aja, minus C. Ya. Nah, ini kita bandingkan dengan yang ini. Berarti apa yang bisa kita simpulkan? Koefisien X pangkat 3-nya harus sama. Jadi A-nya harus sama dengan 1. Kemudian koefisien X kuadratnya B kurang A sama dengan negatif 2. Ya. Tapi tadi kita tahu A-nya sama dengan 1. Ya. Berapa dikurangi 1? B dikurang 1 sama dengan min 2. Berarti B-nya berapa? Min 2 plus 1. B-nya juga B-nya negatif 1. Berikutnya kita bandingkan koefisien X. Yang ini harus sama dengan yang itu. Jadi C min B sama dengan negatif 11. B-nya sudah kita ketahui negatif 1. Di C ditambah 1 sama dengan negatif 11. C-nya adalah negatif 12 ya. Berarti kita tahu si polinom yang kita miliki, si PX itu sama dengan X min 1 dikali dengan A-nya 1 X kuadrat ditambah B-nya min 1 dikurangi X, kemudian C-nya adalah negatif 12. Nah, setelah ini yang tersisa adalah polinom kuadrat. Anda sudah belajar di materi sebelumnya bagaimana memfaktorkan ekspresi kuadratik. Jadi ini sama dengan X min 1 kali X min 4 dikali X ditambah 3 ya. Nah, sekarang kalau kita ingin mencari kapan ini bernilai 0, jadi akar-akar PX adalah 1, 4, dan negatif 3 ya. Oke. Yang bagian B bisa dikerjakan dengan cara yang serupa. Anda nyoba-nyoba dulu, masukin beberapa nilai, berapa ya X-nya agar ini menghasilkan 0 ya. Setelah tahu salah satu, kemudian bisa difaktorkan, sisanya menjadi kuadratik, dan kita tahu juga cara memfaktorkannya.
Oke, yang terakhir nomor 5, kita diminta membuat sketsa grafik persamaan ini. Ya, sketsa kasar. Oke. Hal-hal yang perlu kita ketahui dalam suatu grafik adalah misalkan kapan kurvanya memotong sumbu Y, kapan kurvanya memotong sumbu X, ya. Kapan kurvanya naik, kapan kurvanya turun, ya. Dan itu semua mungkin baru diajarkan nanti setelah Anda mendapatkan materi kalkulus. Di dalam latihan kali ini kita hanya betul-betul membuat sketsa yang sangat kasar, ya. Oke. Nah, kalau kita ingin mencari titik potong dengan sumbu X, itu kan sama aja dengan mencari akar dari ini, ya. Nah, kita bisa menggunakan teknik yang tadi untuk mencari akar yang ini, ya. Oke, kalau kita nebak berapa nih? Kalau masukin 1 gimana? 2 kurang 3 kurang 8 kurang 3. Nggak jalan, ya. Gimana? Kalau masukin negatif 1, min 2, min 3, ya jalan, ya. Jadi misal Px sama dengan 2x pangkat 3 kurang 3x kuadrat kurang 8x kurang 3. P negatif 1 sama dengan 2 kali min 1 negatif 2, yang ini negatif 3, yang ini plus 8, yang ini negatif 3. Min 2, min 3, min 3, min 5, min 8, 8, 0, ya. Nah, karena P min 1 itu sama dengan 0 menurut teorema faktor, maka Px bisa dituliskan sebagai X dikurang bilangan ini, X ditambah 1 dikalikan dengan sesuatu, ya, kali Qx. Kalau yang tadi caranya adalah, ya, kita misalkan kemudian kita cari ABC-nya, kita bisa mendapatkan Qx juga dengan pembagian panjang. Dibagi panjang, 2x pangkat 3 kurang 3x kuadrat kurang 8x kurang 3. Kita bagi dengan x tambah 1. Kalikan dengan apa? Kalikan dengan 2x kuadrat. Kalikan kembali. Ini semua dengan itu. 2x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat kurangkan. Kalikan dengan apa? Kalikan dengan min 5x. Min 5x kuadrat dikurang 5x. Dikurangkan. Negatif 8 tambah 5 negatif 3x dikurangi 3. Berarti ini dikalikan dengan negatif 3. Dan ketika kita kurangkan hasilnya 0. Berarti si Px itu sama dengan x tambah 1 dikali 2x kuadrat kurang 5x kurang 3. Nah, kita berharap kita bisa memfaktorkan lagi yang ini. Jadi apa kalau kita faktorkan? X tambah 1 ini min 6, min 6, ininya pengennya min 5, negatif 6 dengan 1. Ini kita coba cek 2x kuadrat, salah, ya, 4x, oh salah, ini gini, 2x kuadrat tambah 2x. Oke, kita cara lambat, ternyata cara cepatnya saya cupu. Ini 2x kuadrat tadi min 6x ditambah x kurang 3. X tambah 1. Ini 2x,
X min 3 ditambah X min 3. Jadinya X tambah 1. Faktorkan X min 3 nya keluar, sisanya menjadi 2X, yang ini 1, 2X plus 1 ya. Oke, jadi kita tahu bahwa akar-akarnya negatif 1, kemudian 2X tambah 1 kapan bernilai 0, negatif setengah, dan 3 ya. Jadi kita buat sketsa kasar, negatif setengah, kemudian negatif 1, 1, 2, 3. Oke. Jadi si kurvanya akan melewati titik-titik ini. Nah, sekarang kita perlu sedikit analisis. Kita bekerja dengan polinom yang ini ya. Oke. Nah, ketika X-nya besar ya, ketika X-nya besar, ekspresi ini itu akan mendominasi yang ini ya. Nggak peduli apa koefisien X kuadratnya, apa koefisien X pangkat 3-nya. Kalau X-nya sangat besar, dipangkatkan 3 itu akan jauh lebih besar dibanding dengan dipangkatkan 2 ya. Nah, karena ini koefisiennya positif, berarti ketika X-nya besar dan positif, yang ini itu menjadi besar dan positif ya, dan akan terus membesar. Artinya apa? Artinya si kurvanya akan jadi ini lewat sini nih, dia akan terus membesar ke sana gitu, ya. Bagaimana kalau X-nya besar tapi ke arah sumbu yang negatif? Jadi kalau X-nya sangat negatif, di pangkat 3 kan masih negatif ya. Dan jadi hasilnya akan menjadi besar tapi negatif. Semakin besar X-nya atau kurang lebih semakin ke kiri X-nya, maka ekspresi ini akan semakin negatif. Berarti nanti dia akan, setelah lewat ini dia akan negatif terus ke sini. Oke. Nah, sisanya ya, kalau kita ingin lebih akurat mungkin diplot beberapa titik di antara ini dan ini, dan juga di antara ini semua. Tapi nanti sketsanya kurang lebih akan menjadi begini mungkin ya. Meskipun ini pasti nggak akurat karena saya nggak mencari tahu misalkan di sebelah sini itu dia mencapai titik apa. Tapi ini gambaran sketsa yang sangat kasar dari polinom ini ya. Nanti untuk bisa mendapatkan sketsa yang lebih baik, kita perlu pengetahuan kalkulus untuk menentukan kapan si kurvanya naik atau turun, kapan dia cekung ke atas, cekung ke bawah, dan selanjutnya ya. Oke, saya sisakan beberapa soal yang 5B dan juga 4B. Oke, demikian perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap selalu bermatematika.